Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Berkah Aquatic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih pompa air atau water pump ya biasa kita sebut yang cocok dengan akuarium teman-teman semuanya. Jadi apa yang perlu diperhatikan nanti untuk kemudian jenisnya yang mana yang cocok untuk akuarium saya di rumah. Nah, nanti silakan teman-teman simak sampai habis. Ya, jadi di depan saya ini sudah ada beberapa macam jenis pompa air untuk akuarium yang umum dijual ya di toko akuarium di tempat teman-teman semuanya. Ini sudah saya kelompokkan, kira-kira saya bikin jadi 3 kelompok ya teman-teman. Yang pertama ini di paling kanan, ini kelompok jenis pompa air untuk akuarium ukuran saya bisa bilang kecil ya teman-teman. Ukuran kecil 60 cm ke bawah lah. Kemudian yang di bagian tengah ini saya rekomendasikan untuk akuarium ukuran sedang ya kira-kira 120 cm ke bawah ya. Jadi 60 sampai 120 cm ukuran standar ya teman-teman. Kemudian di paling kiri ini adalah pompa dengan daya besar untuk akuarium ukuran besar. Nah, jadi biasanya pun juga digunakan untuk kolam ya teman-teman. Nah, mana sih yang harus saya beli dan bagaimana tips untuk memilih pompa air yang tepat supaya teman-teman nggak keliru dalam membeli pompa air. Nah, baik teman-teman, pada sesi ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya salah satu jenis pompa air yang pertama, yaitu untuk akuarium ukuran kecil ya teman-teman, 60 cm ke bawah. Nah, jadi di sini saya ada kira-kira tiga jenis ya. Yang pertama di sini ada internal filter. Biasanya umumnya sebutannya internal filter teman-teman. Mereknya bebas ya teman-teman. Itu modelnya kotak seperti ini, memang kecil dia. Memiliki spesifikasi dayanya 6 watt, kemudian outputnya 400 LH. Ya, jadi hanya 400 LH. Memang ini untuk akuarium ukuran kecil dan wujudnya di dalamnya seperti apa akan kita buka. Internal filter ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bentuknya kotak persegi panjang gini ya. Balok ya bentuknya teman-teman. Ini semburannya enggak terlalu, meskipun lubangnya ini besar ya teman-teman, tapi sebenarnya semburannya enggak gede. Jadi dia hanya memiliki kekuatan 400 LH. Untuk instalasinya biasanya dia hanya dinaikkan saja teman-teman. Tinggal ini dipasang di sini. Nah, untuk instalasinya hanya seperti ini teman-teman bentuknya. Nah, jadi ini dipasang pada bagian pinggir akuarium. Nah, kemudian bagian pipa yang atas ini ditaruh di atas permukaan air sehingga lubang-lubang kecil yang ada di sini dia akan menyemburkan air dan menghasilkan semacam gelembung-gelembung udara ya teman-teman. Nah, itu akan menambah oksigen. Nah, kurang lebih internal filter seperti ini dan dia biasanya bisa dibuka. Jadi dia tidak bisa ditambahkan atau biasanya tidak ditambahkan media filter yang lain ya teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada busanya, bisa dibersihkan. Nah, jadi filternya ya hanya ini saja. Memang ini kecil ya teman-teman, arusnya jadi memang tidak dibuat untuk akuarium ukuran besar. Biasanya ini dipakai untuk akuarium kecil. Kalau saya sarankan teman-teman yang mempunyai akuarium di bawah ukuran 40 cm, bisa saya rekomendasikan untuk memakai jenis filter yang ini. Seperti itu. Nah, untuk wujudnya seperti ini ya teman-teman ya. Dapat selang aerasi ini juga sama aja. Kemudian ada lagi, ini namanya internal filter ya tadi teman-teman. Kemudian ada hang on. Nah, hang on ini juga arusnya kecil, tidak besar. Ini umum biasa kalau teman-teman, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya. Ini umum dipakai untuk aquascape.
Jadi memang akuariumnya kecil. Kalau saya sarankan akuarium ukur 60 cm ke bawah. Dari 3 ini pokoknya 60 cm ke bawah ya teman-teman. Dia memiliki arus 280 LH, seri yang paling besar dari Hang On, yang 503. Ini kan 501 teman-teman. Yang 503 pun hanya 600 LH. Nah, di sini ada dua Hang On. Oh iya teman-teman, di sini ada dua Hang On, sama-sama Hang On, tapi bedanya apa? Filter gantung ya. Kalau kalau selain Hang On sebutannya filter gantung. Filter gantung yang di sebelah sini, yang Amara ini, dia mesinnya ada di luar air nanti ketika instalasi, ketika dipasang di akuarium. Nah, namun kalau yang filter gantung MP77 merek Yamano ini, dia mesinnya nanti ketika instalasi di akuarium dia dimasukkan ke dalam air. Bedanya hanya itu saja. Nah, untuk hang on ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mempunyai akuarium untuk aquascape ya teman-teman. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini untuk hang on-nya. Nah, untuk hang on-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, perbedaannya dengan yang ini tadi, kalau untuk seri Amara ini, dia mesinnya nanti ada di luar teman-teman. Jadi ini dicantol, istilahnya di apa ya, dikaitkan di akuarium kacanya seperti ini. Nah, nanti mesinnya di luar. Nah, hang on ini kenapa diperuntukkan umumnya untuk aquascape? Karena bagian outputnya di sini teman-teman, dia agak lebar. Otomatis dia akan membentuk ria air yang cukup banyak. Nah, ria air ini sangat diperlukan untuk gas exchange kalau untuk aquascape ya teman-teman. Jadi kenapa hang on ini saya rekomendasikan untuk aquascape, karena nanti pertukaran udara di antara permukaan air itu lebih bagus dengan filter model hang on seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih untuk hang on seperti ini digunakan untuk 60 cm ke bawah ya teman-teman, dan direkomendasikan lagi untuk aquascape. Nah, jadi ini tinggal dipasang, ditaruh di bawahnya seperti ini nanti. Nah, tinggal ditaruh di bawahnya ya teman-teman ya. Nah, semacam ini. Nah, tinggal dipasang saja. Nah, nanti air akan naik. Kemudian yang di sini ada Yamano MP77. Ya, ini sama-sama hang on ya teman-teman. Hanya saja bentuknya besar, dan perbedaannya dari yang Amar tadi, dia mesinnya nanti ketika instalasi ada di dalam akuarium. Nah, untuk spesifikasinya arusnya ya, kita langsung baca arusnya saja 600 LH. Ya, jadi ini untuk akuarium ya saya sarankan 60 cm ke bawah ya teman-teman. Nah, kita buka seperti apa. Yang mesinnya ada di dalam. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian mesinnya dia dipisah. Nah, mesinnya dia tersendiri karena nanti dimasukkan ke sini. Nah, nanti di video saya yang lain akan saya buatkan tutorial cara memasang berbagai macam jenis pompa air ya. Jadi nanti dipasang di sini ya teman-teman ya. Nah, ciri khasnya filter gantung pasti permukaan outputnya itu lebar ya. Lubang outputnya itu pasti lebar supaya apa? Supaya tadi arus ria airnya itu lebih banyak ya teman-teman dibandingkan jenis pompa yang lain. Ini karena gas exchange itu sangat diperlukan dalam aquascape. Ya, baik. Untuk jenis filter yang pertama sudah semuanya. Jadi ada filter internal tadi, kemudian ada filter gantung. Ini saya klasifikasikan sebagai filter untuk akuarium ukuran kecil. Sebenarnya ada lagi satu kanister, cuma harganya mahal ya teman-teman. Jadi saya nggak jelaskan di sini. Nanti kapan-kapan kalau ada barangnya mungkin bisa saya jelaskan teman-teman. Baik, kemudian yang kedua ada power head, akan kita review juga. Baik. Nah, baik teman-teman. Jenis pompa yang kedua ini adalah jenis power head, atau kalau biasa di sini sebutnya itu pompa tempel ya teman-teman ya. Pompa tempel. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini umum juga pasti teman-teman ketahui. Nah, ini saya rekomendasikan untuk akuarium 60 cm sampai 120 cm ukuran standar ya teman-teman. Tergantung kekuatan dari serinya masing-masing. Jadi
Kalau untuk yang seri powerhead seperti ini atau pompa tempel ini biasanya serinya dimulai dari 1.200 teman-teman. 1.200 sampai 2.600, namun di beberapa merek ada yang sampai 3.800. Seperti itu. Nah, untuk wujudnya seperti apa di dalamnya? Nah, akan saya buka. Nah, ini ada selang aerasi ya, teman-teman. Nah, untuk bentuk pompanya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada dua lubang output ya. Di sini lubang input, di sini ada dua lubang output. Ini biasanya corong penutupnya. Silakan teman-teman tutup salah satu saja ya, teman-teman, kalau digunakan untuk filtrasi. Jadi outputnya bisa maksimal di satu arah saja. Jadi ketika air naik bisa agak kencang. Nah, di sini untuk yang paling kecil seri 1.200 di sini dia memiliki spesifikasi outputnya 1000 LH. 1000 LH ini ya kurang lebih bisa untuk akuarium 60 sentian lah, kurang lebih 60 sentian masih bisa. Nah, jadi pompa yang jenis tempel ini teman-teman harus memilih sesuai akuarium yang teman-teman punya. Jadi kekuatannya harus disesuaikan. Jangan istilahnya pompanya gede nanti dikasih pompanya gede. Akuariumnya gede kasih pompanya kecil ya, teman-teman. Nah, untuk yang besar pun juga bentuknya sama seperti ini ya, teman-teman. Nah, bentuknya sama aja, untuk yang besar pun sama. Kemudian gimana cara menentukan saya harus pilih yang seri berapa nih? Akuarium saya segini. Caranya adalah teman-teman hitung saja volume akuarium teman-teman semuanya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi ya, teman-teman. Misalkan ya ini ya. Teman-teman punya akuarium 1 meter. Saya hitung ya, teman-teman. 1 meter kali 45 kali 45 cm. Jadi kita kalikan saja 100 cm kali 45 cm kali 45 cm dibagi 1000. Bagi 1000. Nah, hasilnya adalah 202,5. Nah, ini adalah satuannya liter. Kemudian, pompa ukuran berapa yang harus saya gunakan untuk akuarium saya yang dalam kasus ini, contoh ini 1 meter ya, teman-teman. Ketika volumenya 200 liter, kita bulatkan aja 200 liter ya, teman-teman. Maka silakan teman-teman dikali 8. Jadi turnovernya itu 8 kali ya, teman-teman. Di satu akuarium. Jadi maksudnya turnover itu apa? Kecepatan air melewati wadah media filtrasi teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman biasanya kan ada filter talang atau bong itu ya, teman-teman. Nah, seberapa banyak air yang lewat di situ? Nah, itu yang dinamakan turnover. Kalau saya sarankan ke teman-teman semuanya, minimal 8 kali dalam 1 jam. Artinya ketika volumenya kita punya 200 liter, kita kalikan 8, maka hasilnya adalah 1.600. Jadi minimal teman-teman harus memilih 1.600 LH. Nah, kemudian ketika pompa ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, instalasi wadah medianya kan di atas ya, teman-teman. Pastikan airnya ini dinaikkan dulu. Dan ketika air naik itu pasti kekuatan berkurang. Nah, tips buat teman-teman, ketika airnya dinaikkan per 40 cm naik, itu silakan teman-teman pengalinya ditambah 1. Jadi tadi kan dikali 8 ya, teman-teman, 200 liter. Silakan teman-teman kali 9. Nah, jadi bukan kali 8 lagi tapi dikali 9. Jadi 200 liter kali 9. Nah, hasilnya ketemunya 1.800 LH. Jadi untuk akuarium 100 kali 4545, teman-teman bisa memakai minimal yang LH-nya tertera 1.800 ya, teman-teman. Nah, 1.800. Pakai seri yang 1.800 juga nggak apa-apa untuk yang 1 meter. Nah, kira-kira minimal seperti itu untuk memilih kekuatan pompa air. Jadi, silakan dihitung volumenya, kemudian dikalikan 8. Nah, apabila naiknya 40 cm, silakan ditambah 1 pengalinya. Apabila dinaikkan 1 meter, tinggal ditambah saja. Tambah berarti kalau 1 meter tambah 2,5. Jadi dikali 10,5. Seperti itu. Baik, untuk pompa tempel, saya rasa itu saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran volume teman-teman semuanya. Nah, ukuran volume dari akuarium teman-teman semuanya. Silakan hitung. Kemudian yang kedua adalah ketinggian air yang dinaikkan. Nah, ini perlu diperhatikan juga, teman-teman. Nah, kira-kira ada
kedua itu untuk tips memilih jenis pompa air yang pompa tempel ini. Nah, akan kita lanjut ke pompa yang jenis ketiga yang ukurannya besar. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai pompa air jenis yang ketiga, yaitu kalau di sini ya umum disebut dengan pompa duduk teman-teman. Apa bedanya dengan pompa tempel yang tadi sudah kita bahas? Perbedaan paling signifikan adalah pada arah outputnya. Kalau di pompa tempel tadi arah outputnya lurus ke depan ya teman-teman. Kalau yang pompa duduk ini arah outputnya dia langsung naik, langsung ke atas. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini, macam-macam ya, namun intinya sama. Umumnya dinaikkan semuanya dan kapasitasnya umumnya besar-besar ya teman-teman. Di sini yang pertama saya ada Yamano WP104. Akan kita buka isinya seperti apa. Nah, untuk wujudnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia nyedotnya dari samping ya teman-teman, dari samping dan arusnya output langsung dinaikkan ke atas. Untuk kekuatannya sendiri ini 2000 LH. Untuk yang Yamano bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi bentuk yang lain dari pompa duduk. Ini ada merek Andila seri PSP 2300Z. Nah, ini bentuknya agak unik ya teman-teman. Kalau di daerah sini biasa disebut pompa penguin. Nah, katanya sih bentuknya mirip penguin. Untuk sedotannya sendiri dia nyedot dari bawah ya teman-teman. Kalau untuk yang pompa model penguin seperti ini, untuk outputnya sama langsung dinaikkan ke atas. Kapasitasnya dia sampai 2000 LH juga ini seri yang ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Arah outputnya sama ke atas juga. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, nanti bentuknya beda merek mungkin bisa beda ya teman-teman. Tapi kurang lebih intinya kalau pompa duduk sama. Arahnya pasti langsung ke atas. Ya, arah outputnya ya, itu hampir bisa dipastikan semua merek langsung ke atas ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang seri ACT ini bentuknya seperti ini. Dia besar ya teman-teman. ACT 5800 ini merek Yamano. Dia kekuatannya 5800 juga. Nah, bentuknya seperti ini besar. Lubang outputnya pun juga besar ya teman-teman. Nah, ini ada shocknya. Bisa dipasang lebih kecil. Nah, tipsnya untuk memilih pompa duduk yang tepat untuk akuarium teman-teman atau untuk kolam teman-teman. Tipsnya yang pertama adalah teman-teman harus sesuaikan dengan volume akuarium atau kolam teman-teman seperti yang pompa tempel tadi. Jadi volumenya berapa silahkan teman-teman hitung. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman sesuaikan dengan ketinggian air saat instalasi pompa. Nah, jadi ketika instalasi pompanya air dinaikkan 80 cm, per 40 cm-nya silahkan ditambahkan pengalinya 1. Kalau tadi turnovernya kita kalikan 8, maka ketika kita naikkan 40 cm berarti pengalinya kita tambah 1, jadi 9. Jadi kita kalikan 9. Nah, kemudian tips yang ketiga, nah ini yang ketiga harus teman-teman benar-benar terapkan ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa, pipa untuk instalasinya nanti jangan teman-teman perkecil. Jadi sesuaikan dengan lubang outputnya yang ada di mesinnya ini. Misal ini ukurannya segini ya teman-teman. Kalau pipa-pipa yang biasa dijual di toko akuarium itu kan kecil ya. Biasanya di sini nggak muat. Nah, itu jangan teman-teman paksakan. Silahkan teman-teman beli pipa yang lebih besar di toko bangunan. Ini juga sama. Karena apa? Kalau pompa teman-teman tidak sesuai dengan lubang output ini, misal lebih kecil ya teman-teman. Umumnya lebih kecil. Itu akan menghambat debit atau arus air yang dikeluarkan mesin ini sendiri. Nah, akibatnya apa? Ya pertama pasti alirannya lebih kecil. Kemudian yang kedua, baling-baling akan menahan air yang tidak terdorong maksimal. Nah, otomatis dari segi keawetan mesin akan berkurang. Nah, jadi tipsnya untuk memilih pompa duduk ada tiga tadi ya teman-teman ya. Yang pertama tentukan volumenya, kemudian sesuaikan dengan ketinggian air saat instalasi, dan yang ketiga adalah sesuaikan pipa yang digunakan dengan output yang teman-teman kehendaki, output mesinnya. Nah, jadi untuk pompa duduknya ini saja. Baik teman-teman semuanya, sampailah kita pada sesi kesimpulan pada video kali ini. Ya baik,
Jadi untuk kesimpulannya, ada 3 jenis pompa yang umum beredar di pasaran. Yang pertama di sini ada pompa hang on ya atau filter gantung dan internal filter. Ini saya rekomendasikan untuk akuarium 60 cm ke bawah ya teman-teman. Kemudian untuk aquascape saya rekomendasikan ke filter yang model gantung seperti ini. Karena dia menghasilkan arus permukaan yang lebih besar. Jadi gas exchange untuk aquascape lebih bagus. Kemudian yang kedua ada jenis pompa tempel. Pompa tempel ini saya rekomendasikan untuk akuarium 60 cm ke atas sampai 120 cm ya teman-teman. Nah, untuk kekuatannya sendiri silahkan sesuaikan dengan volume teman-teman. Tipsnya pompa tempel tadi yang pertama adalah hitung volume teman-teman semuanya, sesuaikan nanti dengan volumenya. Ini berkaitan dengan turnover ya 8 kali minimal. Kemudian yang kedua adalah sesuaikan ketinggian airnya ketika instalasi. Jadi kalau airnya naik 40 cm silakan pengalinya turnover ditambah 1. Kemudian untuk yang jenis ketiga ada pompa duduk. Pompa duduk ini umumnya memiliki daya yang besar dan arah arusnya langsung ke atas. Tipsnya ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah silahkan sesuaikan turnovernya dengan volume akuarium atau kolam teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan ketinggian air saat instalasi. Nah, jadi air dinaikkan berapa senti itu juga berpengaruh. Silahkan per 40 cm ditambahkan pengalih turnovernya 1. Kemudian yang ketiga adalah gunakanlah pipa sesuai ukuran lubang output pompa. Jangan teman-teman perkecil, jangan nanti arusnya lebih kecil dan kekuatan pompanya akan turun ya. Daya tahannya akan turun. Ya, baik. Kira-kira itu saja review kita pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman masih bingung nanti untuk menghitung turnovernya bagaimana, volumenya bagaimana, akan saya jelaskan di deskripsi. Namun apabila teman-teman masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Misalkan teman-teman mau bertanya, Bang, saya punya akuarium ukur 70 kali 35 kali 35. Bagusnya pakai pompa ukur berapa ya? Silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu-satu semuanya nanti. Apabila video saya ini dirasa teman-teman bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Namun apabila dalam video saya kali ini banyak kekurangan dan banyak perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan untuk saya pribadi dan terkhusus buat teman-teman semuanya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan.